Ada film judulnya Omong Besar, produksi tahun 1988. Kalau kita apresiasi dalam reaktualisasi atau kekinian itu rasanya masih relevan juga saat kita diingatkan bahwa selama ini kita banyak omong besar dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, bahkan dalam bangsa dan bernegara. Tapi kemarin kita dihentangkan oleh peristiwa ironis ketika kita mendapatkan kabar adanya satu keluarga yang meninggal dunia terdiri dari 4 orang karena diduga kelaparan. Sebuah ironi di negara yang kita sebut gemah ripah loh Cinawe, subur tentrem kartor harjo, tapi kita berada dengan kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih senang mengajak Anda untuk melakukan apresiasi, mereaktualisasi atau kekiniankan film-film lama yang menjadi arsip sinematik dalam konteks untuk merawat ingatan sekaligus melihat Indonesia melalui karya film sebagai warisan budaya atau heritage. Dan di tengah kebiasaan kita sering ngomong besar, saya teringat pada film Omong Besar. Ya, film ini diproduksi tahun 1988, karya naskah, cerita, dan skenario-nya Asrul Sani, disutradarai oleh Andri Saf. Pemain-pemainnya adalah Deddy Miswar, ya, Silvana Herman, KM Sabta Hadi, Rahmat Hidayat, Rodiah Matulesi, ada James Rapian, kemudian ada Afrizal Anuda, Darussalam, Raja Ema, pemusiknya Hari Sabar, kameramannya Solah Roslani, pengintingnya Maruli. Ya, ceritanya sih tentang Jamal ya, yang diperankan oleh Deddy Miswar. Dia berteman dengan Kamil yang diperankan oleh KM Sabto Hadi. Mereka awalnya berdagang pakaian di kaki 5 di salah satu sudut Jakarta, semacam di Tanah Abang. Mereka sering cemas dikejar-kejar oleh petugas kantin, kalau sekarang Satpol PP. Ya, lama-lama Jamal jadi jengkel dan berniat mengubah nasibnya yang dipakai modal. Maka dengan modal kepintarannya bicara menawarkan dagangannya itu, maka dia mulailah dengan omong besar, ya. Kemudian dia lakukan pencitraan dirinya yang sedemikian rupa, gitu ya. Tampil sebagai orang kaya, lalu punya mobil dengan supir, dengan setelan jas yang najis, dan pencitraan itu dia minta dukungan ke teman-temannya untuk pura-pura menjadi sopirnya. Temannya ada lagi ketika menjahitkan jas itu, temannya yang menjahit itu juga menempatkan dirinya sebagai orang kaya. Lalu ketika temannya yang dijadikan pelayan restoran itu melayani dia layaknya bos besar, dan ditambah dengan kepiawaiannya ngomong besar, maka orang-orang banyak tuh yang terpesona, tergiur, dan kemudian percaya pada ini sosok si Jamal ini. Dan akhirnya dengan omong besar dan penampilan penuh pencitraan itu, si Jamal ini akhirnya bisa bertemu dan berkenalan dengan seorang pengusaha kaya, yaitu Broto, namanya diperankan oleh Rahmat Hidayat. Kemudian di situ digambarkan Rahmat Hidayat ini punya gadis simpanan gitu lah ya, yang namanya Rini, diperankan oleh Silvana. Lama-lama si Jamal ini juga berkenalan dengan Silvana Herman, ya, dan kemudian mereka menjadi berteman, tetapi masing-masing penuh dengan sandiwara pencitraan. Karena si Rini ini sebenarnya sekali tiga uang juga dengan si Jamal, ya, dia selalu tampil sebagai gadis kaya, ya, kemana-mana mengaku syuting film, sedang mendapat order main film sebagai artis, begitulah.
ya ketika diantar oleh Jamal atau oleh pengusaha yang menyimpannya tadi, dia turun di depan rumah mewah, turun pinggir jalan, lalu menolak untuk diantar sampai rumah. Lalu setelah pengantarnya pergi, baru dia berjalan ke tempat lain, masuk di lorong, masuk di gang, karena rumahnya memang di gang itu dan di lingkungan orang miskin lah, bukan di rumah gedung yang ingin dicitrakan waktu dia turun diantar oleh Jamal atau oleh pengusaha itu. Jadi uh, dengan modal omong besar, dengan pencitraan, pada akhirnya memang si Jamal ini berhasil lah menjadi presiden, menjadi direktur gitu ya, ah, sebuah perusahaan, sehingga dia sukses kaya, dan ketika sukses kaya maka tentu saja dia tidak lupa pada teman-teman koalisinya tadi yang jadi penjahit, yang jadi pelayan restoran, yang selama ini juga berpura-pura menjadi sopirnya, lalu menempatkan dia sebagai orang pintar dan sebagainya. Nah, mereka semuanya dibantu. Kalau sekarang gara-gara dikasih posisi jabatan, entah sebagai komisaris BUMN atau bahkan sebagai menteri di gitu ya. Ah, ya. Tetapi pada ujungnya, ya, pada ujungnya Jamal ini ketika sukses dengan orang besarnya itu justru dia dihadapkan pada persoalan kebingungan dan kegamangan ketika menghadapi realitas kehidupannya yang paling privat, yaitu ketika dia mesti menikah. Jadi dari satu sisi dia bersimpati pada Rini yang tadi mencitrakan gadis kaya bintang film dan sebagainya, padahal sebenarnya adalah gadis miskin yang ingin memiliki eksistensi, ingin dihormati, ingin dihargai dan sebagainya, sehingga Jamal juga bersimpati pada gadis itu, tetapi oleh orang tuanya Jamal ini diharapkan menikah dengan gadis sekampung namanya Munah yang diperankan oleh Raja Imam. Film ini kemudian berklimaks pada persoalan lain dari omong besar itu, yaitu kebingungan Jamal atau kegamangan Jamal atau keplonga-plongoan Jamal ketika harus memikirkan tentang perkawinannya, apakah dengan si Rini atau dengan si Munah, yang dua-duanya sesungguhnya dia punya niat baik ketika menikahi salah satu dari mereka, tetapi karena awal perkenalannya dan juga kesan yang ditanamkan selama ini di kampung halaman adalah pencitraan dan omong besar yang tidak seperti sesungguhnya, maka pada akhirnya dia menghadapi begini. Asrul Sani tentu membuat naskah film tidak sekedar lucu-lucuan, tidak sekedar badut-badutan, meskipun ini adalah film yang sering kita sebut komedi, tetapi lebih pada sebuah satir tentang bagaimana seseorang mencari eksistensi atau ingin meraih martabat melalui ukurannya adalah ekonomi, penampilan, uang, dan sebagainya, karena memang himpitan hidup, kemiskinan, kekerasan mencari penghidupan ini memang tidak mudah. Film Omong Besar kiranya juga menjadi pembuktian dari M.T. Rizaf, ya, sutradara. Sebelumnya M.T. Rizaf ini menyutradarai film Naga Bonar, ya, dan film itu sukses luar biasa, diapresiasi oleh banyak orang, ya, dan bukan saja karena nilai komersialnya tinggi, tetapi karena film itu memang sangat kemudian menjadi masterpiece lah, sampai kemarin dibikinkan sequelnya, bahkan yang ketiga ada film Naga, lalu ada lagi yang membuat film Naga Bonar Reborn dan sebagainya, sampai sekarang pun istilah jenderal Naga Bonar juga sangat populer. Tapi waktu itu orang kurang begitu memperhatikan M.T. Rizaf dan lebih melihat Asrul Sani sebagai orang yang melahirkan Naga Bonar. Film Omong Besar ini seperti pembuktian bahwa M.T. Rizaf memang mampu menerjemahkan karya Asrul Sani di dalam sebuah film, di dalam sebuah audiovisual.
Dan kalau kita saksikan sampai hari ini, film Omong Besar ini termasuk yang memang tidak kehilangan pesan itu, yaitu kemampuan Andrew Saf menerjemahkan sebuah skenario atau naskah film yang ditulis Asrul Sani yang di dalamnya bukan sekedar komedi lucu-lucuan, ya, tetapi di dalamnya ada sekian banyak makna yang terkandung, sekian banyak satir, sekian banyak kritik sosial, sekian banyak masalah-masalah yang perlu diungkapkan sebagai sebuah aktualisasi karya seni atau kontekstualitas karya seni pada masa itu. Kontekstualitas dari karya-karya Asrul Sani seperti kita tahu tetap berada dalam kemasan apa yang sering dulu disebutkan universalisme gitu ya, humanisme universal gitu ya. Sehingga meskipun kontekstual pada masanya, tetapi cerita, muatan dalam film ini akan memiliki relevansi pada zaman-zaman berikutnya. Begitupun film Omong Besar ini, kita tonton sekarang sangat memiliki relevansi dengan situasi sekarang di mana kita biasa menjalani hidup sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan banyak mengumbar omong besar, janji, dan sebagainya, yang pada ujungnya memang bisa untuk menjadi modal menuju keberhasilan, tetapi ujungnya adalah pada kebingungan dan kegamangan kita sendiri. Seperti yang dialami Jamal ketika dia memikirkan perkawinannya.